Sekarang kita tiba pada malam Paskah atau Vigili Paskah. Yang khas itu apa? Lucernarium. Itu adalah ritus cahaya, penyalaan lilin Paskah pada awal misa. Lalu banyak bacaannya banyak sekali pada saat perayaan Vigili Paskah. Lalu ada liturgi baptis atau pembaharuan janji baptis. Juga ada Haleluya pada akhir misa yang tidak ditemukan pada misa-misa yang lain. Jadi syukur kepada Allah, haleluya, haleluya. Nanti umat juga menjawab haleluya, haleluya yang sama. Demikian yang khas pada saat Vigili malam Paskah. Apa sih maksudnya lilin Paskah? PPP 83 memberi keterangan. Nah, ini penting sekali ya. Sehingga nanti pada saat ikut malam Paskah nggak cuma waduh gelap diterangi lilin, nggak hanya begitu. Itu melambangkan tiang api pada saat dulu orang Israel menyeberang Laut Merah itu, kemudian mereka berjalan keluar dari tanah Mesir malam-malam, gelap sekali tiang api Tuhan. Lilin Paskah melambangkan tiang api Tuhan yang menjadi satu nubuat tentang Sang Kristus sebagai cahaya dunia. Berarti kalau nanti gelap, lalu lihat lilin Paskah, tiang api Tuhan, Kristus yang menerangi. Itu maksudnya. Di dalam PPP 85 dikatakan perayaan Vigili malam Paskah itu ada 7 bacaan dari Perjanjian Lama, 2 dari Perjanjian Baru. Lengkapnya berarti ada 9, tapi boleh dikurangi. Kenapa sih harus banyak sekali? Karena gereja sedang menjelaskan misteri Paskah Kristus. Berpangkal dari kitab-kitab Musa dan kitab para nabi. Itu dijelaskan dalam PPP 85. Maksudnya apa? Semua bacaan pada malam Paskah menceritakan nubuat-nubuat yang nanti akan berpuncak pada Kristus. Wahyu Allah dari zaman kuno itu runtut ya tiap zaman, puncaknya pada Yesus Kristus. Lalu ada aturan boleh dikurangi, rincian-rincian yang mungkin tidak perlu kita perhatikan karena itu urusannya pastor ya. Namun ada aturan yang mengatakan kitab Keluaran harus dibacakan, yaitu kitab yang menceritakan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena itu tipologi untuk Paskah Kristen. Orang Israel keluar dari tanah Mesir itu adalah Paskah Yahudi. Paskah Yahudi tipologi, maksudnya nubuat untuk Paskah kebangkitan Sang Kristus yang kita rayakan. Lalu ada perayaan pembaptisan atau mengenangkan janji baptis atau pembaharuan janji baptis yang ditulis dalam PPP 88 sampai PPP 99. Bagian ini penting, nanti penghayatan mengenai janji baptis perlu kita sungguh-sungguh dengar juga ya. Kan ditanya, menolak setan apa enggak? Tahayul ditolak, semua ditolak. Jangan hanya ya, kita tidak melaksanakan. Pembaharuan janji baptis berarti sekali lagi kita mau setia pada Tuhan Yesus Kristus. Maka nanti setiap pertanyaan-pertanyaan dari pemimpin perhatikan isinya apa. Menolak setan itu yang pertama, jangan sampai kita malah bersekutu dengan setan. Lalu diperciki dengan air suci menandakan seperti dulu awal kita dibaptis, sekarang kita pun dibaptis ulang. Tanda petik, tidak ada baptis ulang, tapi maksudnya diperbaharui, ditegaskan lagi pembaptisan kita. Itu yang namanya pembaharuan janji baptis, kita diingatkan lagi seperti dulu awal mula kita dibaptis. Terakhir Minggu Paskah tidak ada yang khusus, karena Minggu Paskah itu sama dengan Misa Minggu, atau lebih baik kita mengatakan Misa Minggu Paskah itu pola bagi Misa Minggu. Jadi misa yang sama seperti hari-hari Minggu yang lain. Paling khususnya ada lilin Paskah. Ya, lilin Paskah saya bahas saja mengenai lilin Paskah ya. Itu ditempatkan di sisi mimbar atau di sisi altar sampai nanti hari Pentakosta, Minggu Pentakosta. Disebutkan dalam dokumen PPP 99. Lilin Paskah kita sudah lihat itu tiang api sekaligus juga lambang Kristus yang menerangi jalan yang gelap dalam hidup kita. Lilin Paskah dihubungkan dengan perayaan baptis. Perhatikan ada, nanti kalau ada baptis dinyalakan lilin Paskah supaya lilin baptis dapat dinyalakan dari sana. Jadi lilin Paskah juga berkaitan dengan pembaptisan. Tapi juga berkaitan dengan misa arwah. Perhatikan, PPP 90 mengatur begitu. Pada misa arwah ada lilin Paskah. Lihat gambarnya di situ ya.
Bagaimana orang yang meninggal ada peti, kemudian ada lilin Paskah. Kenapa sih kok ada seperti itu? Mati apa hubungannya dengan Paskah? Dijelaskan bahwa ternyata kematian itu Paskah pribadi setiap orang. Saya baca ya, PPP 90. Pada misa arwah, pada hari pemakaman, lilin Paskah hendaknya ditempatkan pada peti sebagai tanda. Tanda apa? Kematian orang Kristen itu Paskah pribadinya. Seperti dulu Kristus wafat, umatnya mati, Kristus bangkit, umatnya ikut bangkit. Jadi lilin Paskah kegunaannya ada 3. Pada masa Paskah untuk liturgi dipakai, lalu setiap kali baptisan ada, setiap kali requiem atau misa arwah ada. Demikian kurang lebihnya pembahasan mengenai liturgi Pekan Suci. Beberapa yang dapat kita lihat, saya mengulangi pesan yang tadi itu, Injil Yohanes bab 13-17, sangat bagus Anda baca dalam kurun waktu setelah Kamis Putih selesai untuk persiapan kepada Jumat Agung. Kalau itu Anda baca, nanti perayaan-perayaan akan lebih bagus lagi dan akan meresap, dapat menjadi manfaat rohani bagi kita.